lagi di channel YouTube Kang Lemit di segmen Bincang Santai. Nah, kali ini kita akan berbincang santai bersama Kang Lemit. Nah, loh, siapa itu Kang Lemit? Yuk kita simak bincang santai kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini langsung aja ya. Karena di luar sana itu banyak yang ingin tahu sebenarnya tentang asal muasal Kang Lemit itu sebenarnya itu bagaimana sih? Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. To the point, nggih. Memang banyak yang bertanya-tanya kalau sejarahnya terbentuknya Kang Lemit itu bagaimana, sedangkan nama saya pribadi dan para kru yang ada di dalam channel atau YouTube Kang Lemit tidak ada sangkut pautnya nama tersebut. Kang Lemit sendiri dulu beliau adalah manusia yang berasal dari Madura. Entah apa yang beliau lakukan atau beliau perbuat di dunia. Singkat cerita, beliau datang ketika saya lagi mediasi dengan salah satu anak didik saya. Datang dengan berwujud pocong. Saya awal merasa terganggu. Pada waktu itu saya masukkan terhadap anak didik saya, ya bertanya-tanya di situ. Ternyata beliau ingin minta tolong bahwasanya beliau urusan di dunia masih belum selesai. Mungkin dosa apa yang beliau lakukan di dunia, entah kita semua tidak tahu. Singkat cerita, tidak tahu kenapa saya dan rekan-rekan terinspirasi dari apa, ya tiba-tiba terbentuk saja nama Kang Lemit. Tidak ada inisiatif atau apa, spontan aja bikin nama Kang Lemit. Jadi memang tidak ada hubungan saya dengan rekan-rekan, nama atau tidak ada sangkut paut. Ya tiba-tiba muncul salah satu nama anak buah saya, Kang Lemit. Oh, berarti Kang Lemit ini lebih ke pocong seperti itu? Oke. Wujudnya sendiri bahwasanya Kang Lemit tersebut bersosok pocong. Kalau saya pribadi, jin dengan pocong atau kuntilanak itu berbeda. Entah dosa apa atau mempunyai perjanjian apa waktu di dunia. Ketika beliau meninggal, maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin berpesan atau beramanah terhadap almarhum bahwasanya urusan di dunia belum selesai. Maka dari itu mungkin rohnya gentayangan meminta pertolongan, akan tetapi banyak masyarakat ketika datang berwujud seperti itu kan takut. Banyak masyarakat itu takut. Ya mohon maaf, bukan saya berniat sombong atau apa, tidak. Tapi mari kita saling tolong menolong antara sesama. Biarpun beliau sudah beda alam dengan kita, mari kalau kita bisa menolongnya, mari kita tolong. Jadi kalau bangsa jin seperti genderuwo, buto ijo atau semacamnya, itu memang asal muasal dia memang jin. Itulah perbedaan antara pocong dan jin. Oke, kita pembahasannya ini semakin mendalam ya. Sebelum semakin ke dalam, nah ini kan pembicaraannya sudah pocong, jin, genderuwo. Kita flashback ke belakang. Sebenarnya saudara Ivan ini apakah bisa melihat atau bagaimana, atau punya, ya kan kalau menurut awam seperti saya kan dengan kata-kata genderuwo, pocong, ya pasti takut kan.
Kalau Devan sendiri tuh sebenarnya bagaimana? Pasti kan banyak bertanya-tanya kan, kok bisa langsung berhubungan dengan jin, genderuwo, dan lain-lain. Itu gimana? Awal mula memiliki kemampuan yang bisa dibilang itu spesial, dan pasti orang itu tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi bagaimana? Baik, memang banyak gini ya Mbak ya. Memang banyak masyarakat atau orang yang sering ke rumah silaturahmi entah ingin berobat atau apa. Banyak yang bertanya-tanya dan kaget bahwasanya, loh kok masih muda, loh kok ini itu ya. Baik, mungkin di waktu sekarang mungkin orang yang pernah ke rumah mungkin sedang menonton atau menyaksikan video saya. Baik, saya jelaskan bahwasanya sedikit cerita flashback terhadap masa lalu saya ya Mbak ya. Bahwasanya saya itu bukan orang baik sih. Dulu hidup saya memang sering menyusahkan orang lain, terutama kedua orang tua. Bahwasanya mohon maaf sekali lagi, bukan niat atau hati saya ingin sombong atau apa, tidak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cuma berbagi pengalaman, berbagi apa ya namanya, mungkin pelajaran lah terhadap para pemuda-pemudi zaman sekarang. Bahwasanya saya dulu untuk setiap harinya minum, mungkin mengkonsumsi narkoba itu sudah hal yang biasa. Bahwasanya ada yang lebih parah. Hampir setiap hari kedua orang tua saya ini mendengar bahwasanya Ivan, anaknya ini berantem di sini. Hampir setiap hari. Bahkan dulu mungkin hal-hal yang banyaklah dosa yang saya lakukan. Sampai hampir, bahkan sekarang pun sering datang bahwasanya dosa-dosa yang dulu saya lakukan itu datang kepada diri saya. Singkat cerita, saya menikah. Posisi istri saya hamil 6 atau 8 bulan. Saya merasa ada keanehan di diri saya. Tiba-tiba yang awalnya saya tidak tahu, yang kata jenengan tadi, kenapa bisa melihat sosok makhluk halus atau apalah itu namanya, dan apakah takut? Ya takut. Namanya pertama kali kita melihat seperti itu takut pasti. Soalnya wajah pun dan sosoknya pasti sudah menakutkan. Itu sudah pasti. Itulah awal dari yang saya rasakan keanehan tersebut. Lama kelamaan lahirlah anak saya. Lahir dan terus awal mula saya sadar bahwasanya ada kelainan di diri saya. Ya mungkin katanya sampean tadi, mungkin kelebihan, ya bukan kelebihan sih Mbak ya. Itu mungkin amanah. Mungkin amanah untuk jalan penebus dosa saya yang pernah saya lakukan dulu. Ada saudara, dia sakit, ya mungkin kata orang awam sekarang sih, terkena santet. Intinya ilmu hitam lah. Dengan spontan, ya niat pribadi saya itu nolong sih, tidak tega ya. Ya secara manusiawi ya Mbak ya, namanya kita punya saudara sakit sampai seperti itu, ya siapa yang tega. Nah, berawal dari itu, loh kok bisa. Jadi saya sendiri kaget, kedua orang tua saya kaget. Lah disitulah mulai awal mula perasaan dan susah untuk diceritakan. Intinya, pada garis besarnya, itulah awal mula saya menyadari bahwasanya saya dikaruniai amanah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong sesama, dan kemungkinan besar inilah memang jalan hidup saya untuk menebus semua dosa-dosa saya. Seperti itu. Lumayan bikin terenyuh ya. Oke, selanjutnya kita
ke YouTube channelnya. Ya lumayan, alhamdulillah saya lihat di YouTube channel itu walaupun baru, anggapannya kan baru, tapi sudah meningkat. Pasti kan di belakang layar pasti banyak lah yang membantu saudara Ivan ini ya. Untuk krunya sendiri itu bagaimana? Apakah krunya itu hanya sebatas membantu atau memang mereka mempunyai, ya hampir bisa dibilang, apakah juga bisa melihat atau bagaimana, atau hanya sekedar membantu saja? Baik ya, terima kasih, pertanyaannya cukup bagus. Bahwasanya banyak rekan-rekan, ya bukan rekan sih, bisa saya anggap itu semua saudara saya. Ya banyak di belakang layar, entah yang sering membantu saya untuk mengobati, ya bisa disaksikan sering muncul di YouTube saya, seperti saudara Rian, saudara Iwan, ya saudara yang lain. Bahkan banyak di belakang layar pun, tanpa saya munafik atau apa ya Mbak ya, yang berperan besar itu sebenarnya mereka. Bahkan banyak yang di belakang layar yang sangat membantu terhadap saya, ya mungkin tidak harus dipublikasikan lah untuk di belakangnya. Cuma memang saya akui, tanpa adanya mereka, mungkin saya tidak dapat berdiri seperti sekarang. Dan bahkan yang kata Samen barusan, YouTube saya pun mungkin tidak bisa berkembang tanpa adanya mereka. Kalau pertanyaan jenengan yang tadi, mungkin mereka punya keahlian. Memang. Jadi sedikit banyak saya berbagi pengalaman, berbagi ilmu terhadap saudara-saudara. Yang penting saya cuma berpesan satu, Mbak. Biarpun kalian untuk sementara ini tidak bisa istiqomah beribadah kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya bantulah orang lain. Bantulah orang lain yang sedang memiliki kesusahan. Bantu tanpa pamrih, tanpa pilih kasih. Jadi, mari Mbak. Setidaknya mungkin ini pesan untuk kita semua ya. Monggo, kalau memang ini kata-kata saya masuk atau tidak, kalau memang masuk ya kita lakukan. Kalau memang kurang, mungkin namanya saya manusia biasa ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan kalau saya ini sempurna. Misalnya pesan saya, kalau kita belum bisa istiqomah beribadah sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, setidaknya kita harus atau wajib membantu sesama tanpa pamrih, tanpa pilih kasih. Dan jangan bikin susah orang lain, terutama orang tua kita. Itu pesan yang sering saya katakan terhadap saudara-saudara yang sering membantu saya di belakang layar. Jadi tanpa adanya mereka, mungkin saya dan terutama channel saya mungkin tidak bisa berkembang seperti ini. Mungkin kalau saya berdiri sendiri, bisa-bisa tidak jadi channel, gitu Mbak. Jadi banyak di belakang sana ya, seperti saudara saya, Miftahul, seperti saudara Aldo, Fathor, dan yang lainnya, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itulah yang sering membantu saya. Dan sudah saya anggap seperti saudara kandung saya sendiri. Saya lebih senang orang lain jadi saudara saya daripada saudara saya sendiri seperti orang lain, yaitu berwatak kayak tidak kenal. Nah, untuk YouTube Kang Lemit ini sebenarnya nanti fokusnya itu akan dibawa kemana, artinya atau pembahasannya itu nanti lebih kemana detailnya? Baik, tujuan kita sendiri, saya dengan saudara-saudara, bahwasanya YouTube dan channel Kang Lemit
awal mula fokusnya terhadap pengobatan alternatif. Ya bisa disaksikan lah di dalam YouTube kita, Kang Lemit, bahwasanya banyak pengobatan alternatif yang sering kita lakukan untuk membantu sesama. Tujuan awal terbentuknya kru dan YouTube Kang Lemit, fokusnya awal mula fokus untuk pengobatan alternatif, berbagi pengalaman dan saling membantu sesama manusia. Akan tetapi entah apa yang ada di pikiran kita, saya dengan saudara-saudara satu tim, mungkin karena pada dasarnya saya dan saudara-saudara senang dengan sejarah, dan leluhur pun bilang bahwasanya bagi para pemuda-pemudi, jangan sekali-kali kau lupakan sejarah. Itulah pesan dari para leluhur. Mungkin didasari oleh itu, maka dari itu Kang Lemit berjalan di pengobatan alternatif, yang kedua penelusuran. Mungkin bisa disaksikan sih sama saudara-saudara penonton Kang Lemit, bahwasanya sering seperti satu contoh, mungkin sisa-sisa Belanda, mungkin terkadang masyarakat sekitar bilang, "Oh, jalan ini angker, jalan ini sering terjadi kecelakaan." Itulah yang kita datangi. Supaya apa? Kalau seperti jalan yang sering kecelakaan, masyarakat sekitar sedikit banyak menyalahkan bangsa jin. Ternyata bisa disaksikan sendiri di YouTube kita ada bahwasanya keterangan dari bangsa jin sendiri, ya kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka. Terkadang memang kita lihat terjadinya kecelakaan itu satu, faktor jalannya rusak. Yang kedua, terkadang pengemudinya pun ugal-ugalan. Dari hal itu kan bisa kita simpulkan bahwasanya tidak semua kecelakaan itu dibuat oleh bangsa mereka. Dan pada dasarnya sih, kalau menurut saya dan rekan-rekan atau saudara satu tim, bahwasanya bangsa jin itu tidak bisa untuk mencelakai manusia, itu tidak bisa, Mbak. Bisa kalau mereka itu diperalat oleh manusia. Kalau yang tidak diperalat itu tidak bisa. Mungkin menyesatkan, iya. Tapi kalau dibilang mencelakai itu, kata saya hal mustahil sih. Pada dasarnya pun di Islam adanya jin, mungkin Mbak lebih tahu bahwasanya jin yang tidak mau menyembah Kanjeng Nabi, mereka bersumpah ingin menyesatkan umat manusia, terutama umat Islam. Berarti kan sudah jelas, Mbak, dengan landasan seperti itu kan kita tidak bisa menstatement bangsa jin untuk wah dialah yang mencelakai kita. Bahwasanya pada landasan yang kita ketahui tentang jin yang berada di agama Islam, bahwasanya mereka bersumpah kalau mereka ingin, lebih tepatnya mereka tidak apa-apalah saya di neraka, tapi saya ingin mengajak atau ingin menggoda anak cucu Adam. Kan seperti itu, Mbak. Bukan ingin mencelakai anak cucu Adam, tapi ingin menggoda dan menyesatkan anak cucu Adam. Dengan landasan itu bisa kita simpulkan kan, Mbak, bahwasanya kecelakaan yang sering terjadi itu bukan ulah dari bangsa jin. Akan tetapi kita kembalikan terhadap manusianya sendiri. Ya, seperti satu contoh, alam. Bagaimana kita merawat alam, bagaimana kita memperlakukan alam. Satu contoh nyata, kita sering membuang sampah tidak pada tempatnya. Satu contoh di sungai. Kita sudah kan tidak memperlakukan alam dengan baik, tapi kita mengkotori alam tersebut. Ujung-ujungnya ketika banjir datang, terjadilah banjir. Pada dasarnya siapa yang salah? Kan seperti itu. Tapi manusianya malah menyalahkan kadang, ya Allah, kenapa
terjadi banjir di tempat kita, padahal sudah perbuatan mereka sendiri. Seperti itu. Oke, sangat menarik sekali sebenarnya ini pembicaraan yang dari saya sendiri itu masih ada. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Tadi kan disebutkan bahwa saudara Ivan dan tim melakukan pengobatan alternatif. Nah, mungkin bisa dijelaskan, mungkin masih ada yang belum mengetahui. Nah, itu di mana tempatnya? Nanti kan bisa di-sharing sama teman-teman yang lain. Baik, mungkin banyak yang bertanya-tanya seperti Anda. Bahwasanya saya melakukan praktek atau adanya praktek yang saya lakukan pengobatan alternatif tersebut lokasinya di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Lebih tepatnya di rumah saya sendiri. Untuk pengobatan alternatif, ya saya sering bilang terhadap orang-orang yang sering ke rumah. Kadang orang bertanya-tanya, Le, atau Nak, atau Dek, Mas, bisa ndak kalau sakit ini? Bisa ndak kalau sakit itu? Bisa ndak kalau sakitnya parah? Ini dan itu. Kata-kata saya tetap seperti biasa. Sakit apapun, selama sakit itu ada dan timbul setelah orangnya itu sudah di dunia, lebih tepatnya tanda kutip, tidak dari lahir, tidak bawaan lahir, insya Allah, izin Allah subhanahu wa ta'ala dan mungkin ridhonya beliau, bahwasanya tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati. Selama saya dan yang bersangkutan sendiri ingin berusaha dan ingin berdoa. Terkadang ada yang sakit, mungkin memang dari medis. Yang sering ke rumah biasanya pulang dari rumah sakit. Yang sering terjadi seperti komplikasi. Entah itu jantung, paru-paru, liver. Atau ya kalau perempuan sih yang sering ke rumah itu biasanya tidak bisa konsultasi untuk kehamilan. Terkadang ada yang mungkin sakit seperti kanker serviks atau kanker atau tumor payudara. Yang sering perempuan sih seperti itu. Dan yang sering lagi ya namanya kita hidup di desa ya, Mbak ya. Banyak orang-orang yang ilmu hitam itu pasti banyak. Namanya kita hidup di desa dan adat istiadat pun itu pasti masih kental. Maka dari itu banyak yang ke rumah, mereka tuh berstatement bahwasanya mereka sakitnya itu tidak wajar. Ya pasti saya tanyakan, pernah ke rumah sakit? Pernah di ronsen? Pernah. Ketika di ronsen ya memang kosong. Ya jadi kata-kata saya ya sudahlah. Entah jenengan mungkin ada orang yang berniat jelek atau apa, sudahlah, tidak usah dipikirkan. Yang penting bagaimana caranya Anda sembuh, gitu. Jadi yang sering ke rumah, jadi mereka itu sering saya tanyai, Pak, ketika dilakukan pengobatan kurang sedikit, saya berkeinginan itu kepada orang yang bersangkutan itu datang ke rumah itu cuma satu kali sembuh. Ya memang sih kalau secara akal sehat sih mana mungkin. Tapi ya kita kembalikan, Pak, kuasa ilahi, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang tidak mungkin ketika Allah sudah berkehendak. Yang penting seberapa niat yang bersangkutan untuk sembuh dan seberapa niat dan doa dari keluarga dan usaha doa saya pribadi. Jadi kalau masih ada sakit biar sedikit, biasanya di rumah itu saya tanyakan. Jadi keinginan saya pribadi, orang yang ke rumah, bagaimana caranya saya itu berusaha semaksimal mungkin beliau pulang dengan keadaan normal. Seperti itu. Kecuali seperti stroke ya, Mbak ya. Kalau stroke itu mungkin ada tahapannya untuk dia sendiri untuk berusaha. Itu bisa dilakukan di rumahnya. Oke, untuk sobat Kang Lemit di rumah, jadi bisa kita pahami ya tadi, jika ingin atau saudara kalian merasakan sakit atau sakitnya tanda kutip, maka silahkan mendatangi
kru Kang Lemit atau saudara Ivan sendiri, tepatnya di Karangharjo, Silo. Mungkin untuk alamatnya akan ada di deskripsi ya. Nah, satu hal lagi ya Mbak ya, mohon maaf saya potong. Kang Lemit pun kru Kang Lemit, kita tidak cuma mempunyai YouTube, ya cuma sedikit ya Mbak ya. Mungkin ada yang menggunakan TikTok atau IG, itu ada. Jadi untuk lebih jelasnya biasanya ada di deskripsi di bawah kolom. Oke, untuk Sobat Kang Lemit tadi sudah ditambahi bahwa jangan lupa Kang Lemit itu tidak cuma di YouTube, tapi ada di TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Nah, untuk Sobat Kang Lemit di rumah yang masih ada unek-unek nih, ingin tahu tentang selain yang sudah dibahas barusan ya, mungkin masih ada yang kok bisa sih seperti ini, atau emang beneran atau apa, silahkan di komen di bawah. Nanti mungkin di next part akan kita bahas kembali. Oke, terima kasih karena sudah menonton kita dari awal sampai akhir. Untuk selanjutnya sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.